読みたいんだ。Halo para animers yang tahunya cuma rebahan sambil nonton menggunakan wifi tetangga. Gimana kabar kalian? Apakah masih aman wifi tetangganya? Nah, di video kali ini Mimin akan menceritakan atau membahas salah satu anime summer terbaru kali ini, yaitu anime Reincarnation yang berjudul Tensei Shitara Dainana yang sekarang masih episode pertama. Nah, buat kalian yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode terbaru kali ini, langsung saja siapkan minuman, kencangkan celana dalam, dan yaps, tanpa banyak bacot, langsung saja kita ke alur ceritanya. Slepeu. Scene diawali dengan memperlihatkan seorang rakyat jelata yang menangis tersungkur di hadapan para bangsawan, yang mana para bangsawan menyuruh si rakyat jelata itu untuk menyerangnya menggunakan sihir. Namun sayangnya sihir dia itu sangat lemah guys. Bangsawan itu bilang jika yang terpenting bagi seorang penyihir adalah garis keturunan, bakat, dan ketekunan, yang mana itu adalah kata-kata dari sesepuh sihir yaitu William Bordeaux. Namun di sini bangsawan ini malah menyerang rakyat jelata itu dengan sihirnya yang bisa dibilang cukup kuat lah guys. Yang tentu saja rakyat jelata itu berteriak kesakitan. Tapi anehnya meski terbakar dia malah bilang itu sangat luar biasa. Bahkan juga merasa sihir itu sangat indah. Dan di sini dia juga berharap bisa menguasai sihir. Tak lama dia pun modar terbakar oleh api. Namun pada akhirnya tanpa dijelasin, kalian juga pasti udah tahu bahwa rakyat jelata yang mati terbakar tadi itu sekarang telah berinkarnasi menjadi seorang pangeran Lloyd dari kerajaan Salom. Singkat cerita, nampak suasana kerajaan yang ramai, damai, aman, sentosa. Di sisi lain, tepatnya di kerajaan, para pembantu nampak tengah mencari keberadaan pangeran, yang mana ternyata si pangeran Lloyd itu bersembunyi di balik patung guys. Dirinya yang hendak kabur malah ketemu dengan para kesatria. Namun di sini Lloyd meminta agar mereka merahasiakannya pada para pembantu. Tidak hanya itu, mereka juga mengajak Lloyd untuk ikut mereka berburu. Namun ya Lloyd langsung pergi meninggalkan mereka. Mereka yang berbincang mengenai Lloyd sebagai pangeran ketujuh yang pastinya akan sulit memperebutkan tahta dan mendapatkan perhatian juga tak ada gunanya. Namun temannya menentang hal itu karena setelah Lloyd lahir dia langsung bisa bicara, bahkan membaca mantra dari buku gambar menolak ASI. Dengan itu dia menganggap jika Lloyd adalah William Bordeaux yang berinkarnasi. Di sisi lain, Lloyd nampak masih bersembunyi dari para pembantu yang mencarinya guys. Meski dirinya lahir sebagai pangeran dari kerajaan, tapi dia bodoh amat karena yang terpenting dia ingin mencari tahu begitu banyak sihir hebat yang ada di istana. Hanya itulah yang ia pedulikan. Dan sepertinya ia sekarang menjadi seorang yang maniak sihir guys. Baru aja dirinya mengambil satu buku dari Ra, malah ada orang yang muncul di belakangnya. Cewek yang bernama Silva itu langsung mengajak Lloyd untuk berlatih guys. Sebagai pangeran ketujuh, Lloyd ragu jika dirinya tak akan naik tahta. Silva bilang jika masih ada banyak hal dalam hidup selain sukses di kerajaan. Jadi Lloyd harus bisa jadi suhu dalam ilmu berpedang. Yang mana ternyata Silva udah 3 tahun diutus untuk melatih Lloyd. Lloyd yang sadar jika dirinya tak tampil bagus, maka Silva akan melatihnya sampai larut malam. Dengan itu dirinya memberikan perlawanan yang cukup untuk membuat Silva terkagum. Silva memuji Lloyd yang setiap harinya semakin berkembang. Di sini Lloyd mengetahui jika Silva menahan diri. Ditambah lagi saat ini dirinya itu menggunakan sihir tipe kontrol untuk melacak semua gerakan Silva. Dengan kata lain, dia itu curang karena ingin segera pergi membaca ke perpustakaan. Meski menggunakan sihir, perbedaan kekuatan, stamina, dan tinggi badan mereka bisa dibilang masih cukup jauh. Meski bisa meniru teknik Silva, tapi perbedaan itu tetap akan membuat dirinya kalah.
Di sini lagi-lagi Lloyd membuat curang dengan menggunakan sihir yang bisa memanjangkan pedangnya dan juga kekuatan lengannya. Setelah itu dirinya langsung menghantam Sylva, yang tentu saja Sylva merasa ada perbedaan kekuatan yang sangat signifikan. Di sini mereka juga sempat beradu pedang hingga membuatnya saling terpental. Merasa jika kekurangannya tidak ketahuan, Lloyd sangat yakin sekarang dirinya bisa seimbang melawannya. Namun kayaknya Sylva mulai tidak menahan diri. Setelah itu Lloyd yang berhasil menghindari serangan Sylva dan hendak menyerang Sylva dengan kekuatan penuh. Namun sayangnya Sylva bisa menahan serangan Lloyd, bahkan juga mengetahui jika Lloyd itu curang guys. Dan ternyata guys ya, Sylva itu sudah menyadari kecurangan Lloyd dari tadi karena perbedaan jangkauan serangan Lloyd yang tak seperti biasanya. Bahkan ia tahu jika pedang Lloyd menjadi lebih panjang. Bukannya marah, Sylva malah semakin kagum pada Lloyd karena Lloyd bisa menggunakan dua mantra sihir bersamaan, yang mana itu sangat sulit bagi penyihir kerajaan sekaligus. Namun yang sebenarnya Lloyd itu menggunakan 4 mantra guys, tapi ya dia itu nggak bilang dah. Singkat cerita, di sore harinya nampak Lloyd yang mandi bersama para ciwi-ciwi seksoy guys. Gobloknya si Lloyd ini malah nggak mau dan malah mau mandi sendiri. Andai gua jadi lu deh. Terus di saat para ciwi-ciwi bilang jika Lloyd nakal maka iblis di perpustakaan terlarang akan mengelahapnya, Lloyd yang penasaran mereka pun ngejelasin jika dulu para sesepuh penyihir yang tak terhitung jumlahnya berusaha keras untuk menyegel iblis tersebut ke dalam buku, dan nama iblis itu adalah Grimoire. Lloyd yang mengetahui lokasi perpustakaan tersebut, Lloyd yang menunduk. Melihat itu para ciwi-ciwi merasa jika Lloyd sedang ketakutan hingga terjadilah tuh cekcok di antara mereka untuk memperebutkan Lloydnya itu. Singkat cerita, di malam harinya nampak kerajaan yang sangat sepi dan nampak juga Lloyd yang tengah keluar dari kamarnya. Di sini ia menggunakan sihir tipe udara untuk menyembunyikan dirinya. Nah, pastinya kalian tahulah apa yang akan dia lakukan, yaitu menyelinap ke dalam perpustakaan terlarang. Meski di depan pintu perpustakaan ada 2 prajurit yang sedang berjaga, tapi dengan sihirnya Lloyd dengan mudah melewati mereka tanpa ketahuan. Di sini para penjaga bilang jika dulu ada 10 penyihir yang menggunakan mantra penyegel terkuat yang menutup pintu masuk perpustakaan tersebut, yang konon tak bisa ditembus siapapun. Tapi ketika Lloyd udah masuk ke dalam dan sampai di depan segel tersebut, secara nggak diduga guys, yang konon nggak bisa ditembus siapapun, malah dirusak oleh bocah anjing. Hilang dah tuh harga diri penyihir yang menyegelnya. Melihat begitu banyak buku yang ada di dalam, tentu saja Lloyd sangat senang karena selama 10 tahun dirinya baru melihat tempat tersebut. Baru saja Lloyd mengambil sebuah buku dari rak, malah muncul buku yang bisa bergerak. Bahkan ia juga berteriak dan terkesan dengan Lloyd karena bisa menghancurkan segel pintunya. Lloyd yang nggak tahu siapa makhluk tersebut, dan ternyata itu adalah Grimoire guys, iblis yang digosipin ciwi-ciwi tadi. Di sini Grimoire meminta agar Lloyd juga membuka segelnya, menyadari jika dia itu adalah iblis terlarang. Di sini Grimoire juga menyogok Lloyd dengan begitu banyak emas yang Lloyd mau agar dia mau membuka segel yang mengurungnya. Namun sebagai bocil overpower, Lloyd tahu jika itu adalah sihir penciptaan yang menurutnya tidak OP. Dia tahu jika Grimoire mengubah sedikit tebu menjadi sebuah emas. Merasa kesal dengan sikap Lloyd. Bahkan di sini Lloyd juga bisa mengganti segelnya. Meski Grimoire terus membujuk Lloyd, tapi Lloyd tidak percaya padanya. Namun ketika Grimoire menawarkan jika dirinya akan mengajari Lloyd sihir kuno, sihir yang telah hilang selama ratusan tahun, inilah yang terjadi. Lloyd yang teringat kembali dengan ucapan bangsawan yang telah membunuhnya dulu, dia pun membenarkan ucapan Grimoire yang mana jika sihir dihubungkan dengan garis keturunan dan bakat, maka dirinya jelas merupakan orang yang lebih istimewa dari orang biasa manapun. Di sini Grimoire nampak pura-pura baik agar Lloyd mau membuka segelnya, dan ya, tanpa banyak bacot si babang Lloyd itu langsung membuka segelnya guys. Grimoire sangat nggak percaya karena Lloyd benar-benar membuka segel. Terus Lloyd mulai meminta agar Grimoire mengajari
dirinya sihir kuno, bukannya ngasih tutor. Sebagai iblis, tentu saja Grimoire langsung menyerang Lloyd, guys. Efek serangannya itu cukup kuat hingga membuat ruangan bergemuruh. Dirinya yang mulai memikirkan langkah yang akan dia lakukan selanjutnya. Namun ternyata Lloyd nampak masih baik-baik aja, guys. Bahkan ia terkagum dengan sihir Grimoire tadi. Tidak hanya itu, dia meminta agar Grimoire menunjukkan sekali lagi pada dirinya. Grimoire yang terkejut dan kesal, dirinya pun menyerang Lloyd dengan sihir beruntun. Namun ya, dirinya dibuat kebingungan dengan sihir pelindung Lloyd yang sangat kuat, yang mana penghalang itu menyerap sihir miliknya tanpa sedikit pun tergores. Grimoire yang sibuk menyerang, beda halnya dengan Lloyd yang malah mengagumi sihir milik Grimoire itu, guys. Parahnya lagi, malah ini yang Lloyd lakukan. Lloyd mengambil sihir Grimoire ke tangannya dan meneliti komposisi sihir yang ada. Namun anehnya, guys, tangan Lloyd juga ikut terluka akibat sihir Grimoire yang ada di tangannya itu. Dirinya yang menantang Grimoire agar mengeluarkan sihir yang dia punya. Merasa kesal dengan ucapan Lloyd, Grimoire lalu mengeluarkan satu kepala lagi dan merapal mantra secara bersamaan. Menyadari jika itu adalah mantra ganda, tanpa lama-lama Grimoire langsung melepaskan sihirnya, dan inilah yang terjadi. Bukannya panik, si Babang Lloyd malah semakin tertarik dengan cara Grimoire merapal sihir, yaitu menyingkronkan dua mantra untuk satu sihir, yang mana itu jenis rapalan khusus yang hanya bisa digunakan oleh iblis yang memiliki dua mulut. Setelah itu melihat Lloyd yang masih baik-baik aja, tentu membuat Grimoire terkejut bukan main, karena itu adalah sihir terkuatnya. Tak lama setelah itu Lloyd membuat kekai dan membawa Grimoire masuk ke dalamnya. Grimoire yang terkejut dengan begitu banyak penghalang yang dibuat oleh Lloyd. Alasan Lloyd membuat begitu banyak penghalang bukan karena takut Grimoire kabur, tapi karena dirinya takut merusak bangunan kerajaan. Grimoire yang hendak menyerangnya lagi, namun Lloyd menghentikannya karena ia telah mengetahui komposisi sihir milik Grimoire, yang mana selanjutnya ia ingin mengetahui sihir pertahanan miliknya. Parahnya malah ini yang ia lakukan. Grimoire dapat dihapuskan dengan mudah tapi tidak sampai mati. Lloyd yang bertanya kenapa Grimoire itu tak menahan serangannya. Singkat waktu setelah itu Lloyd langsung membereskan tempat yang berantakan tersebut menggunakan sihir. Melihat itu tentu saja Grimoire semakin dibuat nggak percaya dengan bocil yang ada di hadapannya itu. Mengetahui fakta jika iblis itu tak akan bisa dibunuh dengan sihir, Lloyd yang berencana untuk melihat ketahanan Grimoire yang sebenarnya. Tentu saja Grimoire ketakutan, guys. Bahkan dia juga bersumpah untuk menjadi anak buah Lloyd. Lloyd yang dengan polos mengiyakan permintaan tersebut, tapi dia ingin agar Grimoire mengubah ukurannya menjadi lebih kecil karena terlalu mencolok. Karena takut pada Lloyd, Grimoire langsung menuruti Lloyd dan berubah menjadi sangat kecil, guys. Dengan itu Lloyd langsung menyuruhnya untuk masuk ke dalam jubahnya, dan ternyata Grimoire itu masih mempunyai rencana lain, guys, yaitu dirinya akan menguasai pikiran dan tubuh Lloyd dengan menyentuh tubuhnya. Namun ketika dia menyentuh tubuh Lloyd dan melihat mananya, Grimoire dibuat sangat terkejut melihat mana milik Lloyd yang sangat besar, bahkan sama seperti monster mana. Bahkan dirinya tak bisa menyentuhnya. Dengan itu dirinya mengurungkan niat jahatnya dan lebih memilih patuh terhadap Babang Lloyd. Dan situ akhir dari anime Tensei Shitara Dainana episode pertama. Nah, buat kalian nih ya yang penasaran dengan apa yang akan terjadi di episode berikutnya, makanya pantengin terus channel Movie Senpai. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Slebeu.